وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. Yang disebut dengan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ini khusus. Syafa'at uzma, syafaat yang besar, yaitu syafaat Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Kapan ini terjadi? Dan ini semua manusia butuh. Bukan hanya umat Muhammad saja. Umat dari awal manusia sampai akhir, maka semua butuh namanya syafaat ini. Maka disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Kapan itu? Ketika berada di mauqif padang mahsyar, tatkala terjadinya huru-hara yaumul qiyamah. Subhanallah. Ini nanti kisah hadis yang perlu dibahas, dan ini ibaratnya apa? Kita menunggu, kita menanti bagaimana syafaat yang sebenarnya, syafaat yang mutsbatah. Sehingga kita rindu dengan syafaat itu dan kita butuh dengannya, agar kita, apa kita termasuk orang yang tergolong masuk di dalam syafaat yang kita akan mendapatkannya. Ini dengan kita mempelajari dan kita mengenal bagaimana syafaatul uzma ini. Nah, yaitu syafaat yang besar untuk seluruh umat manusia ketika nanti di mauqif pada mahsyar. Dan waktu itu dikumpulkan manusia, proses untuk menuju hisab, ya, menuju hisab, yakni hisab, perhitungan amal yang dulu di dunia pernah dilakukan. Ini, jadi ternyata dia sebelum masuk proses hisab, maka dia perlu ada syafaat supaya hisabnya itu jelas. Sementara kita tahu itu dalam keadaan apa? Su'ubah wa masyaqqah, keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat berat. Manusia berdesak-desakan, Masya Allah. Padahal itu mahsyar. Sudah tidak lagi pepohonan, tidak ada lagi bangunan, tidak ada orang jual es teler, ada macam-macam. Mau apa antum? Yang kumpul berdesak-desakan, yang dia pingin bagaimana nasib dia. Yang nasib semua ini belum jelas. Antum bisa bayangkan kalau ilustrasi, antum kalau lagi posisi dulu, lagi BBM naik, kalau sudah tahu antri, ya kan? Antri sudah panjang, belum jelas aku dapat atau tidak. Nah, posisinya itu, syafaat itu diperlukan kejelasan dia nanti dapat bensin atau tidak. Namanya syafaatul uzma. Nah, dan manusia berdesakan, sementara matahari didekatkan dengan kepala kita. Yang sekarang saja, kalau disebut dengan pemanasan global, surah la haula wala quwwata illa billah. Baru pemanasan global yang katanya begini. Ya, beda. Analisa dengan ilmuwan dengan analisa dalam syariat beda. Kalau panas itu yang sangat dahsyat namanya apa? Min fayhi jahannam. Luapan api neraka jahanam. Tapi kalau bahasannya ilmuwan, wah, katanya lapisan ozon, sembuh tak tahu. Begini sampai elek ya, tetap begitu. Nah, jadi barakallahu fikum, beda pembahasannya. Bayangkan antum kalau matahari didekatkan kepala manusia, sehingga manusia nanti ada yang keringatnya sampai bercucuran, dan kemudian dia pun akan tenggelam dengan sebab keringat dia. Dan antum bisa bayangkan keringatnya itu kira mendidih atau tidak? Mendidih. Subhanallah. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sampai ada yang kemudian keringatnya hanya sampai ke di mata kaki. Ada pula kemudian sampai di betis. Ada pula lutut. Ada sampai pusat, sampai dia tenggelam sampai leher. Subhanallah, semua tergantung amal. Amal kita apakah soleh atau tidak isi Allah Taala. Nah, kalau sebab itu, ya kita perlu terus muhasabah bagaimana amal kita, ibadah kita. Nah, maka manusia mencari siapa yang bisa menolong mereka dalam kesulitan yang tersebut. Disebut dengan faza'il akbar,
Butuh siapa yang bisa bantu saya? Dan tidak ada lagi yang bisa nyuap. Mungkin kalau di dunia bisa antum, anak pak pengen antri yang di depan pak, fulus. Mungkin bahasanya, bel fulus mulus katanya. Kalau dengan fulus bisa mulus. Ini nggak ada lagi. Tidak ada yang siap. Itulah yang namanya huru hara yang dahsyat. Akhirnya apa yang dikisahkan dalam sebuah riwayat, maka ini barakallahu fikum kita akan baca hadisnya. Ya. Dan sebelum itu mereka datang pertama ke Nabi Adam. Kita tahu Nabi Adam adalah manusia pertama. Ya. Mohon kepada Allah supaya proses hisab disegerakan. Minta Nabi Adam. Karena dia anggap sebagai apa? Ya, nenek moyang manusia. Manusia pertama. Tapi Adam tidak mampu membantu mereka. Nanti disebutkan dalam riwayat. Kemudian mereka datang kepada Nuh. Nabi Nuh. Dan kita kenal nama Nabi itu dan Rasul pertama. Seperti apa yang mereka minta kepada Adam. Tolong segerakan aku nasibku, hisabku. Tapi Nuh pun minta uzur. Nah, tidak sanggup membantu manusia. Kemudian mereka datang kepada Nabi yang lain, termasuk kepada Ibrahim yang dikenal dengan Al-Khalil, kekasih Allah, maka pun meminta uzur, tidak bisa bantu. Mereka datang kepada Musa alaihi salam, kalimullah, orang yang Rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah, bahkan Rasul yang terbaik di kalangan Bani Israel. Maka Musa pun meminta uzur. Yang terakhir adalah Isa ibn Maryam, ya, yang Allah pun tiupkan ruh kepada dia secara langsung. Yang dia adalah seorang Rasul, maka dia terlahir tanpa perantara seorang bapak. Tapi tidak sanggup. Apa yang kemudian bisa mereka minta lagi? Hanya kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, saya antum ini diakui tidak sebagai umat Muhammad? Memang kita adalah umat akhir zaman. Kita adalah umat yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kita mengklaim dulu. Kalau kemudian kita sudah, ya saya ini termasuk umat Muhammad. Ya, maka oleh sebab itu kita akan diakui, dan Rasulullah SAW pun mengatakan ummati berarti umat yang ijabah, umat yang memang berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pergi dan Rasul mengatakan ana laha, akulah yang berhak atas syafaat itu. Akulah yang berhak atas syafaat itu. Nah, lalu Rasulullah SAW pergi menuju bawah arsy. Arsy adalah apa arsy? Kalau kita nggak tahu ya nggak tahu, hanya dapat berita saja. Dapat qila wa qal. Ilmu qila wa qal bahaya. Dan Allah haramkan, Allah murka. Arsy adalah apa? Pijakan kedua kaki Allah. Nah, baik. Jadi arsy adalah makhluk Allah yang terbesar. Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar. Kemudian arsy di sini beliau Rasulullah kemudian bersujud dan memuji kepada Rabb Azza wa Jalla, dan memuji dengan pujian. Dan berikutnya ya. Kemudian Rasulullah SAW pun dari pujian-pujian Allah tadi yang begitu indahnya, ya, pujian atas itu sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada seorang pun sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, irfa ya Muhammad, irfa ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu. Karena Rasul sujud. Ya, wasal tu'atah, mintalah maka akan diberi. Ishfa tushaffa, berikanlah engkau bantuan, syafaat. Ini yang dimaksudkan wasilah tadi, tapi wasilah yang benar. Karena memang Rasulullah SAW yang diizin terutama syafaatul udhma. Sini antum nggak bisa minta syafaat sama, dulu antum pernah datang ke kuburan si fulan, si alan, syekh ini, syekh itu, ya, Habib ini, Habib itu, Sayyid ini, Sayyid itu. Nggak bisa. Ya. Walaupun mungkin antum aku itu keturunan Rasulullah SAW. Ya, kalau benar. Tapi kan tidak mau juga dia. Dia pun berlepas diri. Walaupun dia adalah Sayyid yang dinisbatkan keturunan Rasul Ahlul Bait. Baik, kalau itu benar. Tapi dia pun nggak berhak. Hanya Rasulullah SAW. Coba buktinya. Nabi Adam juga tidak dapat izin. Nuh pun, Masya Allah, bagaimana jerih payah dia berdakwah hampir
10 abad, kurang 50 tahun. Bayangkan antum. Bagaimana Ibrahim Al-Khalil, bapak para nabi, nggak diizinkan. Musa, Isa. Ya kok kemudian yang lain-lain. Ya, tidak masuk kotak lebih dulu. Nah, kemudian pada akhirnya setelah Rasulullah SAW bersujud, berdoa dan meminta izin kepada Allah, bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Kalau ingin berbicara tentang tawasul, ada dibahas. Bukan kemudian Wahabi ini nggak percaya sama tawasul, tapi tawasul bagaimana yang tawasul yang syar'i dan tawasul yang bid'ah ila syirki, itu ada disebutkan di dalam akidah Quran dan Sunnah. Memuji mengagungkan kepada Allah, Allah pun mengabulkan permintaan syafaat beliau tadi. Kemudian proses hisab pun segera dimulai. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala datang ke tempat yang akan diselenggarakan hisab di mahsyar seluruh makhluk, kemudian firman Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Surah Al-Fajr ayat 21 sampai ayat 22. Kalian jangan berbuat yang seperti itu. Artinya ini bentuk perbuatan yang salah, yang melanggar akidah yang benar. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Ya. Jadi dakkan dakka. Namanya tauqidul lafzi. Penegasan dengan lafaz yang sama. Dakkan dakka. Wa jaa rabbuk. Maka Rabbmu telah datang. Allah datang. Dan ini menjelaskan tentang apa? Sifat Allah. Allah nanti akan datang. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat apa? Berbaris rapi. Untuk apa Allah datang? Memutuskan. Dan setelah diputuskan, karena apa tadi? Setelah adanya syafaatul uzma. Dalam ayat yang lain, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Al-Baqarah ayat 210. Tiada yang mereka tunggu-tunggu nantikan melainkan datangnya Allah. Jadi Allah tidak akan datang sebelum adanya syafaat tadi. Dan tahu antum malaikat waktu itu, maka dalam naungan awan. Kemudian waqudiyal amr, baru diputuskan perkara. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua urusan akan dikembalikan. Dan tentang syafaatul uzma, ini hadisnya dari sahabat Anas ibnu Malik, di mana yang diriwayatkan oleh al-jamaah. Ya. Jadi diriwayatkan oleh al-jamaah, terutama adalah ahlus sunan meriwayatkannya. Nah, dan hadis itu perlu dibaca. Nah, hadis itu perlu dibaca karena ini sangat akan membangkitkan keimanan kita, menambah keimanan kita tentang bagaimana pentingnya syafaatul uzma agar kita memperbaiki diri kita. Nah, dan kita berusaha untuk istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah dan orang mengenal sunnah itu tidak mudah. Ingat, jadi orang itu di atas sunnah nikmat yang azimah fa minallah. Karena tidak semua orang itu mengenal sunnah. Dan orang yang memegangi sunnah itu juga berat, penuh dengan syubhat. Digambarkan Rasulullah SAW di akhir-akhir zaman seperti apa? Qalqabidil alal jamar, seperti memegang bara api. Tidak mudah. Tidak. Antum aja jaga jenggot, wah sudah dibilang apa? Nak jenggot. Sudah nanti amrozi, padahal sudah mut. Sudah mati, masih. Atau mungkin yang macam-macam. Auzubillah min dzalik. Masih banyak yang lain. Mungkin itu sekedar seperti itu. Belum yang lainnya. Kadang-kadang kita harus menghadapi keluarga yang belum mengenal sunnah. Antum harus dikucilkan. Bahkan ada saudara kita, Masya Allah, bahkan di ultimatum, aku akan ceraikan engkau dengan istrimu. Anaknya pun akan ditinggal. Subhanallah. Terjadi di ikhwan kita. Dan dia minta nasihat terus, Masya Allah. Ya, kita ada beberapa hal yang kita memang kasih nasihat. Jadi tidak mudah.
Bukan artinya kemudian, dan karena memang ini sebuah resiko, bukan artinya kok ini nakut-nakutin, enggak, tapi itu begitu. Meninggal di atas sunnah itu lebih berat. Sehingga sampai bagaimana doa Imam Ahmad ibn Hanbal, Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Sunnah dan sunnah. Maka istiqomah, kita terus belajar sunnah. Belajar sunnah itu bukan kemudian menjadi orang yang eksklusif, enggak. Belajar sunnah itu karena kita berpegangan terhadap kebenaran. Apa yang orang itu awam nggak ngerti, ya kita harus bersabar dengan mereka yang awam nggak ngerti. Kita bagaimana menghadapi mereka juga ada sunnahnya. Jadi seperti itu. Nah, bahwa Anas menyatakan Rasulullah bersabda, Yajma'ullah an-nasa yaumal qiyamah. Allah nanti akan kumpulkan manusia di hari kiamat. Disebut dengan kiamat, sudah tidak ada lagi hari sebagaimana hari-hari di zaman kita. Kalau hari ini kita mengenal sekarang Lailatul Ahad, malam Ahad, malam Minggu, benar ya? Nanti aku keliru kata ngajinya terus nanti lupa kalau ini malam Minggu. Betul ya? Betul, sekarang malam Ahad ya? Iya, berikutnya nanti malam Kamis lagi. Taib. Jadi kita nggak kenal. Besok berarti berikutnya Yaumul Ahad. Kalau kemudian sudah Maghrib namanya apa? Yaumul Itsnin. Jadi begitu terus. Kalau sudah kiamat nggak kenal lagi kita. Sudah habis. Wa yahtammuna lidzalik wa yulhamun. Mereka ini sudah galau. Ya, mereka galau. Ya. Kemudian mereka merasa berat. Mereka pun sedih. Itu keadaan mereka. Fayaqulun. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ya sama lah kalau kita ini mungkin lagi sedih, susah, kondisi terpuruk. Dan mereka juga mengatakan, ya, law istashfa'na ala rabbina azza wa jalla hatta yurihana min makanina hadha. Mereka mengatakan, seandainya kami ada penolong, seandainya ada perantara, seandainya ada orang bisa membantu, ya, untuk kepada Rabb kami azza wa jalla, agar kami bisa terlepas, agar kami bisa terselamatkan, bisa kami kemudian meninggalkan tempat kami yang dahsyat ini. Nah, jadi begitu sampean. Dengan kalimat la bistashfa'na, seandainya. Itu begitu. Nah, kemudian mereka datang kepada Adam alaihi salam, fayaqulun anta abul khalqi, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al-malaikata fasajadu lak ishfa lana inda rabbik hatta yurihana min makanina hadha. Kemudian fayaqulu lastu hunakum wa fi riwayatin lastu laha. Dia datang kepada siapa? Adam. Wahai Adam, mereka datang semua ini bergelombol, semua manusia datang. Nah, biasanya kan begitu. Kadang-kadang ada orang punya pemahaman yang mereka kalau doa bareng-bareng kan lebih cepat dikabulkan. Nah, ini mungkin kali istidlal mereka. Mana ada Rasul saja waktu perang yang begitu berkecamuk, peristiwa yakni Ghazul Badr, Rasulullah jajak, jangan kemudian itu mengatakan itu kan Rasulullah, Ustaz. Loh, Rasulullah itu kan dijadikan sebagai teladan contoh. Kalau memang ada istighosah kubro bareng-bareng diajak sahabat, apa tidak lebih makbul? Tapi buktinya nggak ada, ya kan? Ya, dia datang. Maksudnya juga begitu semuanya ini karena begitu letihnya mereka. Engkau adalah bapaknya manusia. Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Kan langsung kan? Kemudian Allah tiupkan ke dalam dirimu ruh dari Allah. Bahkan malaikat pun diperintah untuk sujud. Seluruh penduduk surga diperintah sujud. Hanya iblis yang tidak mau. Kenapa? Kemuliaan Adam. Isbalana, bantu berikan kami syafaat. Inda rabbika, di sisi Rabbmu, hatta yurihana min makanina hadha, agar kami bisa terlepas dari kondisi kesulitan kami ini. Apa kata Adam? Fayaqulu lastu hunakum. Aku tidak bisa dan aku tidak bisa memberikan apa yang kau minta. Aku tidak punya hak untuk itu. Fayadhkuru khati'atahu allati asabaha fayastahyi rabbah minha. Kemudian Adam
dan pun menyebutkan, ini loh kesalahanku yang besar di hadapan Allah. Ingat apa kesalahan Adam? Masya Allah, fasilitas surga, Masya Allah, hanya satu, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan dekati pohon ini saja, biar kamu tidak akan masuk orang yang zalim. Coba bayangkan itu. Dasar namanya iblis, musuh terus. Makanya ingat ini, yang namanya iblis ini tidak akan pernah ngelelah. Kadang orang sudah di atas kesenangan, di atas kebahagiaan, masih juga kadang susah juga begitu. Ingat, syaitan itu dalam keadaan senang yang berlebih, dia datang. Dalam keadaan kita sedih yang berlebih, juga datang. Kapan pun. Ya, kemudian dia malu kalau aku minta sama Allah karena aku salah. Nih, ya, nah, kemudian walakin itu Nuhan awal rasulin ba'athahu Allah Ta'ala, maka aku nasihatkan kepadamu, tetapi hendaklah engkau berangkat pergi kepada Nuh, awal rasul pertama. Nah ingat, maka kalau ditanya rasul pertama siapa? Nuh alaihi salam. Jadi rasul pertama, ya, jauh jaraknya, yang Allah utus, dan mereka kemudian datang kepada Nuh alaihi salam, dan Nuh pun mengatakan apa? Lastu hunakum lastu laha fayadhkuru khati'atah, maka dia pun menyebutkan, ini loh kesalahanku. Ingat, di antara para nabi dan rasul, doanya sudah dikabulkan Allah. Sementara Nuh sudah berdoa mau minta sama Allah, dan disebut dalam surat Nuh, terjadilah banjir yang dahsyat. Rasulullah tidak, posisi sudah disakiti, posisi sudah dizalimi, Rasul tidak pernah bahkan mendoakan kebaikan. Itu bedanya. Nah, allati asaba fayastahyi rabbah minha, maka dia malu. Nah, malu kalau minta sama Allah. Maka pergilah engkau kepada Ibrahim alaihissalam, alladzi ittakhadhahu Allah khalila, karena Allah jadikan dia sebagai kekasih. Berangkatlah dia ke Ibrahim. Ibrahim pun mengatakan, lastu hunakum lastu laha. Dia pun melihat bagaimana kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian datanglah kalian kepada Musa, ya, maka kemudian Musa pun mengatakan apa? Baikul lastu hunakum. Dia menyebutkan kesalahan dia. Musa ada beberapa kesalahan yang disebutkan. Nah, dan kemudian dia perintahkan, kalau gitu kamu berangkatlah kepada Isa alaihissalam, ruhallah wa kalimatuh, dia ruhnya Allah dan kalimat Allah. Apa kata Isa? Lastu hunakum lastu laha, aku tidak ada hak untuk itu. Dan apa kata Isa? Pergilah kepada Muhammad abdan, coba, abdan, hamba Allah, qad ghufira lah, dosa dia diampuni oleh Allah, ma taqaddama min dzambi, ma taqaddama min dzambi, yang dulu, wa ma ta'akhkhar, bahkan yang sekarang pula diampuni oleh Allah. Itu pujian Isa ibnu Maryam. Qala Rasulullah SAW, maka disebutkan untuk berikutnya. Waktu membatasi kita, wallahu a'lam. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Waktunya habis. Baik.